Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu, biar firman itu yang akan berbicara lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah. Kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kok lemes ya? Shalom. Amin. Ya, saudara, saya berharap kita semua merasakan hadirat Tuhan yang indah pada pagi hari ini ya. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Hadiratnya sungguh luar biasa. Kita sangat membutuhkan hadirat Tuhan itu ya. Jadi kita terus minta supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tadi dikatakan ya, Tuhan berpesan melalui Mbak Ibi dipakai untuk menyampaikan pujilah aku ya. Tuhan mau supaya kita terus banyak memuji Tuhan ya. Get know dalam memuji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan dimanapun. Kemudian tadi ya, kita juga percaya bahwa Tuhan mau memakai setiap kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saya senang sekali pada pagi hari ini ada dari Papua. Wah, ya. Selamat datang ya, Mas Volta dan Mbak Amanda, dan juga ada Mbak Krisnanti ya dari Jakarta, Tangerang ya, dari Tangerang Jawa Barat. Oh, puji Tuhan, selamat datang. Ada lagi yang dari luar kota? Yang lain dari dalam kota semua. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi ada juga yang luar kota loh, Kabupaten Malang itu luar kota. Iya, WIFA itu Kabupaten Malang. Iya, luar kota itu ya. Iya, itu luar kota juga. Puji Tuhan. Amin. Baik saudara, ini tentunya kita sudah bicara tentang Natal ya. Kita lihat ya, ornamen-ornamen Natal banyak dipasang ya saudara. Dan tentunya kita juga akan berbicara tentang Natal. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan satu judul khotbah ini dahsyat saudara. Ya, judulnya saja dahsyat saudara. Pesan dari sorga di hari Natal. Wah, yuk ucapkan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pesan dari sorga di hari Natal. Sekali lagi 1, 2, 3. Pesan dari sorga di hari Natal. Wah, ya. Memang ini pesan ini disampaikan pada hari Natal pertama kali saudara, 2000 tahun lebih yang lalu ya. Di mana pesan ini dahsyat sekali saudara. Pesan-pesan ya yang disampaikan bukan oleh manusia biasa, tetapi oleh malaikat-malaikat di surga. Wah, ya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh malaikat-malaikat di surga untuk semua manusia di bumi ini tidak terkecuali. Ada yang bukan manusia? Semua manusia rasanya ya. Saya melihat semua kakinya nempel lantai semua ya, manusia berarti ya. Ini ada pesan buat saudara, ya buat kita semua. Walaupun mulai dari 2000 tahun yang lalu pesan itu disampaikan, tetapi pesan itu terus masih berlangsung bagi kita yang merasa dirinya sebagai manusia, yang merasa dirinya tinggal di bumi ini saudara. Dan pesan itu masih tetap terus buat kita yang berkenan kepadanya, yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, kita akan mempelajari ada 2 pesan yang penting saudara, yang disampaikan oleh malaikat-malaikat di sorga. Ini sesuatu yang dahsyat saudara, yang menyampaikan bukan manusia tetapi malaikat yang spesial, dia turun dari sorga untuk menyampaikan pesan ini di hari Natal. Dan pesan ini masih tetap berlangsung bagi saudara dan saya sampai saat ini. Yang pertama pesan itu adalah jangan takut. Amin. Yuk ucapkan bersama-sama pesan yang pertama, yaitu 1, 2, 3. Jangan takut. Katakan kanan kiri saudara, jangan takut. Ya, jangan takut saudara. Haleluya, walaupun konteksnya adalah tentang kelahiran Yesus, tetapi saya percaya sekali saudara, sebagai kita orang-orang yang beriman saudara kepada Yesus, kita percaya bahwa kata jangan takut itu terus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, nanti saya akan ajak saudara untuk melihat.
Yang pertama saudara, kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Injil Matius yang pertama, ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ya Yusuf, karena istrinya nanti akan hamil bukan karena hubungan dengan dia, malaikat Tuhan nampak kepadanya dengan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Katakan dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Malaikat spesial datang dari sorga mengingatkan pada Yusuf yang punya maksud ingin menceraikan ya istrinya itu saudara Maria. Oleh sebab itu malaikat datang dari sorga spesial untuk mengingatkan kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari hubungan kamu dengan Maria. Ya, puji nama Tuhan. Nah yang kedua saudara, kita melihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 30 sampai dengan 33. Lukas pasal yang pertama ayat 30 sampai dengan ayat 33. Kata malaikat itu kepadanya, ini kepada Maria, ya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ada enggak di sini yang namanya Maria? Bersyukurlah kalau saudara punya nama Maria, ya. Imani bahwa kasih karunia Allah itu menyertai saudara. Amin. Bukan berarti yang namanya bukan Maria, tidak ya. Tapi saya spesial buat yang namanya Maria. Yes, itu buat saya. Kantongin kalau perlu. Gitu kan. Yes, ini buat saya. Kasih karunia Tuhan menyertai aku selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jelas. Ya, jelas sekali saudara. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Saudara, sekali lagi malaikat surga datang ke dalam bumi pada waktu itu. Saya membayangkan, wah dahsyat sekali pada suasana itu ya. Datang kepada Yusuf walaupun melalui mimpi, tetapi kepada Maria datang menyampaikan, saudara, jangan takut, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Engkau akan berikan nama anakmu itu Yesus. Jelas sekali saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, yang ketiga saudara, yang kata jangan takut ini dikatakan juga di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11. Lukas pasal 2 10 dan 11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada kepada mereka, ya ini kepada gembala-gembala sekali lagi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara, dari ketiga ayat ini saudara, baik malaikat surga datang kepada Yusuf, baik malaikat surga datang kepada Maria, baik malaikat surga datang kepada para gembala-gembala. Yang pertama mengingatkan bahwa yang akan lahir ini bukan main-main ini saudara. Bukan manusia biasa. Tetapi yang lahir adalah Tuhan yang datang menjadi manusia di bumi ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, haleluya saudara. Saudara, yang lahir adalah Tuhan kita yang adalah
Juru selamat kita yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita agungkan dan kita muliakan, saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang datang. Saya sering katakan, saudara, pada waktu saya lahir Pak RT, Pak RW aja gak datang, saudara. Ya, saudara, tapi ini malaikat surga datang, mengingatkan, menandakan bahwa yang lahir ini bukan main-main. Jadi kalau saudara ragu tentang ketuhanan Yesus, saudara, saya berharap saudara membaca ayat ini saja, saudara akan yakin benar, tidak akan ragu, tidak akan bimbang siapa sesungguhnya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau ada yang mereka yang ragu, saudara, suruh baca saja ini, saudara. Saudara, mana ada saudara manusia lahir kalau malaikat kemudian datang. Karena bukan Tuhan yang datang dalam wujud manusia. Puji nama Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus ada berita dari sorga yang disampaikan oleh malaikat surga, yaitu tadi, jangan takut. Katakan sekali lagi kanan kiri saudara, jangan takut. Yang suami istri kalau perlu disambil dibelai, yang mesra, ya, yang mesra, jangan takut. Jangan takut sayangku, ya, jangan takut. Wah. Saya ngomong sama Bu Ari, saudara, ya, saya ngomong Bu Ari, ya, Bu Ari, kita ini harus mesra, ya, harus mesra sampai akhir hidup. Nanti kalau saya dipanggil Tuhan dulu, atau Bu Ari dipanggil Tuhan dulu, wah, kita sudah maksimal mesranya. Amin, haleluya. Katakan maksimal, haleluya, maksimal mesranya. Wah, dahsyat kan? Apalagi yang pengantin-pengantin baru ini, ya. Pak Pranoto, jangan kalah dengan anak-anak muda, ya. Harus semakin mesra. Supaya kita kalau dipanggil Tuhan, wah, aku sudah maksimal melakukan mesra dengan istri saya. Saya sudah maksimal mesra dengan suami saya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, tadi saya katakan pesan ini yang disampaikan, kata jangan takut itu kepada Maria, kepada Yusuf, dan juga kepada para gembala. Nah, saudara, peristiwa Natal harus menjadikan kita tidak ada lagi. Ya, sekali lagi, peristiwa Natal harus menjadikan kita tidak ada lagi rasa ketakutan di dalam menghadapi pencobaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Mungkin saat ini saudara menghadapi pencobaan, permasalahan, ya, berbagai-bagai pencobaan. Yakobus katakan begitu, ya, berbagai-bagai pencobaan, saudara. Anggaplah itu suatu kebahagiaan. Wah. Karena kita sudah diproses, karena kita sudah dibentuk untuk menjadi dewasa di dalam rohani kita, supaya iman kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan, tidak tergoyahkan apapun juga. Haleluya. Jadi kalau saudara saat ini menghadapi pencobaan, berbagai pencobaan, saudara, jangan saudara menggerutu, bersungut-sungut. Oh, puji Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sedang memproses saya untuk makin dewasa. Dan saya tidak takut menghadapi pencobaan itu. Karena Roh Kudus ada di dalam diri saya. Rohnya Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, itu sekarang ada di dalam diri saya. Itu namanya Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Yang membuat saya tidak akan takut menghadapi apapun juga. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, Tuhan mengerti bahwa kita ini masih hidup dalam dunia ini. Ya, saudara, konsentrasi ke sini semua, ya. Konsentrasi ke sini semua, tidak usah buka HP, sudah ada semua di sini. Konsentrasi ke sini semua. Tuhan tahu benar, saudara, bahwa kita ini masih hidup dalam dunia yang jahat. Firman Tuhan katakan demikian. Oleh sebab itu dia naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudusnya, Rohnya Yesus sendiri kepada kita. Sehingga saudara akan bisa berkata, aku tidak akan takut menghadapi apapun pencobaan yang dihadapi. Secara manusia mungkin Mas Volta takut juga, ya, di Papua.
Ya, orang-orang yang masih kayak kotekam gitu kan, bawa tombak gitu, mungkin takut secara manusia. Tapi ingat ya, Mas Polta, Mbak Amanda, ada Roh Kudus yang menyertai saudara. Ada rohnya Yesus yang terus mengingatkan kepada saudara, jangan takut, jangan takut. Selama kita di dalam pimpinan Tuhan, bersama dengan Tuhan, tidak ada perlu rasa takut. Apapun saudara, yang mungkin saudara boleh utarakan, ya persoalan saudara. Ingat itu semua ada pekerjaan-pekerjaan roh-roh jahat yang intervensi di dalamnya. Dan firman Tuhan katakan dengan jelas, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita ini anak Tuhan ini indah sekali saudara. Kalau saudara sudah mendapatkan itu saudara, wah sukacita luar biasa. Memiliki Yesus yang dahsyat. Saya selalu ingatkan saudara, bayangkan saudara, kita sudah dipilih saudara, ya dulunya kita ini hamba dosa, sudah dipilih menjadi hamba kebenaran. Dulunya kita ini dalam kegelapan, sudah dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Bukan hanya beritu saat di situ saja, kemudian dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita, yang menyertai kita sampai selama-lamanya janjinya, sampai akhir zaman. Bukan hanya berhenti sampai situ aja. Malaikat surga yang ini tadi yang datang kepada Yusuf, datang kepada Maria, datang kepada gembala, dipersiapkan untuk melayani kita. Nanti saya akan sampai ke sana. Bayangkan anak-anak Tuhan ini istimewanya bukan main. Katakan kanan kiri saudara, kamu ini istimewa. Yakinkan. Amin. Ya, Pak Tanto, kamu ini istimewa di hadapan Tuhan. Bayangkan siapa saudara yang seperti itu saudara. Kalau bukan anak Tuhan. Malaikat-malaikat di surga yang pernah datang 2000 tahun yang lalu itu dipersiapkan untuk melayani saudara. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat indah. Tugas kita hanya derek saja, nurut sama Roh Kudus. Roh kebenaran itu. Dibawa kemana nurut saja. Pasti saudara akan menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Nah firman Tuhan dikatakan dengan menegaskan kembali kepada kita saudara. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mari kita baca Mas Adit 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, ya ini mengingatkan kembali walaupun sebetulnya tidak ada ayat ini pun kita percaya kita tidak perlu takut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban saudara. Wah, diyakinkan lagi oleh Rasul Paulus. Tidak perlu saudara takut. Ya, sebab Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Tetapi roh apa? Dikatakan roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Wah, haleluya. Saya senang sekali saudara. Dengan roh kasih ini saja sudah bisa menyelesaikan segala-galanya. Saya sering katakan Yesus itu menyelesaikan masalah isi dunia ini hanya dengan satu kata. Kasih. Yesus menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dalam isi dunia ini. Semua masalah ini sumbernya adalah karena dosa saudara. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini hanya dengan satu kata, kasih, selesai semua. Makanya jangan sampai anak-anak Tuhan kehilangan kasih. Sekali lagi, makanya jangan sampai anak-anak Tuhan kehilangan kasih. Bagaimana hubungan kasih saudara suami istri? Apakah saudara masih sangat mengasihi? Apakah saudara masih mengasihi orang tua saudara? Apakah saudara masih mengasihi anak-anak saudara? Apakah saudara masih mengasihi ya yang lain mungkin yang selama ini mungkin menjengkelkan saudara? Apakah masih bisa mengasihi mereka? Percayalah, di saat kita dengan kasih akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Haleluya. Bisikan lembut, aku mengasihi engkau. Aku sayang kepada kamu. Selesai sudah. Wah. Kalau belum selesai, lagi. Belum selesai lagi. Pasti selesai.
permasalahan saudara. Mungkin saudara hubungan saudara dengan suami istri ya kurang harmonis. Ya karena sesuatu. Saudara peluk saja. Cium, aku mengasihi kamu. Bisikin dengan lembut. Selesai sudah. Kelar. Kasih bisa menyelesaikan segala-galanya. Amin saudara. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Makanya harus semakin mesra saudara. Karena kasih itu menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Kasih itu berkobar-kobar melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan saudara. Jangan takut menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau itu karena kita berbuat dosa, ya saudara diliputi ketakutan karena berbuat dosa, ya tidak ada pilihan lain selain saudara berlutut datang kepada Tuhan mengaku dengan mulut. Ya, dengan mulut mengaku, Tuhan, aku berbuat ini Tuhan, sehingga aku merasa takut, ampuni saya. Maka aku dengan mulut dan minta ampun, saya tidak akan mengulang lagi. Saya bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka Tuhan akan mengampuni segala kejahatan kita. Saat kita mengaku dengan mulut, mengaku bahwa itu sudah berbuat dosa, Tuhan akan tolong kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Mari saudara, jikalau saudara sampai saat ini mungkin ada yang diliputi rasa takut. Ya, aku takut tidak punya uang Pak Ari. Percayalah, Tuhan akan tolong. Mintalah, janji Tuhan kok. Mintalah maka akan diberi. Amin. Nah kapan? Ya, minta saja sampai Tuhan menjawab. Ya haleluya, puji nama Tuhan. Saya setiap kali habis doa pagi di sini, saya berdua dengan Pak Mukyar, saya naik ke atas di bangunan ini, spesial berdoa untuk bangunan ini. Kami minta, karena janji Tuhan mintalah maka akan diberi. Kenapa kita tidak gunakan? Minta saja, mintalah maka kamu akan diberi. Terserah waktunya Tuhan kapan, maka Tuhan menjawab. Puji nama Tuhan. Bagian kita adalah minta dengan sungguh-sungguh saudara. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudara, ya kalau tadi yang pertama adalah jangan takut. Yang kedua adalah kemuliaan dan damai sejahtera. Saudara nanti kalau sore tidak hadir, sayang saudara. Kalau saudara sore tidak hadir, sayang karena ada drama yang berbicara tentang ini. Ya, kemuliaan dan damai sejahtera. Ini juga diucapkan oleh malaikat-malaikat surga, bala tentara surga yang spesial datang ke dalam dunia karena ada bayi yang ajaib, yang luar biasa yang lahir pada waktu itu saudara. Puji nama Tuhan. Kemuliaan dan damai sejahtera. Lukas pasal yang kedua ayat 13 dan 14. Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Kalau saudara bilang besar, jangan tanggung-tanggung saudara. Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wah, puji nama Tuhan saudara. Malaikat di surga saudara, dia tidak hanya sendiri, dia ajak bala tentara surga. Bala tentara surga itu saya tidak bisa membayangkan saudara. Banyak katanya ya, banyak bala tentara surga yang besar katakan. Ya apa katakan tadi? Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji-muji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wah, luar biasa. Saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara adalah menjadi orang-orang yang Tuhan berkenan kepada kita.
Puji nama Tuhan. Nah saudara, slide-nya dikatakan saudara, puji-pujian sukacita yang dinaikkan oleh malaikat dan para tentara surga. Karena telah lahir juru selamat, yaitu Yesus. Yang tadi dikatakan namanya jelas, Yesus. Ya, bala tentara surga datang spesial untuk memuji-muji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Coba dibuka di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11 di sana dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara, malaikat surga saudara datang dan bersama bala tentara surga spesial untuk memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena telah lahir Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Inilah sukacita damai sejahtera yang datang dari surga bagi kita semua yang ada di bumi ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, damai sejahtera dan sukacita itu, ya, kemuliaan Tuhan itu terus diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan kepada kita, umat-umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya mengingatkan jangan takut, tetapi kemuliaan Allah, damai sejahtera, sukacita Allah dilimpahkan kepada kita, supaya itu menyertai kita di dalam segala kehidupan kita. Karena itu diberikan kepada kita yang tinggal di bumi ini. Amin saudara. Puji nama Tuhan, ini sesuatu yang indah saudara. Sehingga peristiwa Natal memberikan pesan kepada kita sukacita, kemuliaan, dan damai sejahtera bagi kita selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan ingin memberikan damai sejahtera itu. Dan firman Tuhan katakan damai sejahtera yang daripadaku tidak seperti yang dunia berikan, tetapi damai sejahtera yang dari sorga. Jikalau saudara saat ini mungkin kehilangan sukacita, minta kepada Tuhan. Di dalam kesempatan memperingati Natal ini, Tuhan, mari sukacitamu biar memenuhi aku. Damai sejahteramu, kemuliaanmu memenuhi. Oleh sebab itu saudara, saya tadi gerakkan Tuhan naikkan satu pujian, penuhiku, penuhiku, penuhiku. Itu adalah mereka. Kita minta juga memenuhi kita. Damai sejahtera Allah memenuhi kita. Sukacita Allah, ya, kemuliaan Allah melingkupi kita, memenuhi kita. Saudara, kita membutuhkan itu saudara. Kita membutuhkan itu saudara, supaya kita bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Nah inilah saudara, peristiwa Natal memberikan pesan kepada kita yang datang dari surga, yaitu sukacita, kemuliaan, dan damai sejahtera yang diberikan bagi kita selama-lamanya. Itu adalah janji Tuhan. Puji nama Tuhan, indah sekali saudara, kita mengikut Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya katakan saudara, kalau saudara mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini saudara, saudara pasti mulut saudara rindu untuk selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Makanya katakan mulutku penuh dengan pujian. Amin saudara. Saya tadi digerakkan Tuhan. Saya udah pesan tadi, Mas Febri nantinya lagunya sekali Yesus, selamanya Yesus ya. Tapi tiba-tiba saat saya menyembah, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Karena saya tahu yang lahir yang kita peringati adalah Tuhan yang dahsyat. Yang memberikan satu kepastian pada kita, jangan takut menghadapi apapun juga. Yang memberikan satu kepastian kepada kita bahwa damai sejahteranya, kemuliaannya, sukacitanya terus menyertai kita. Haleluya. Sehingga mulutku penuh dengan pujian.
mulutku penuh dengan pujian. Dan terus kita minta supaya itu memenuhi kita. Kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya memenuhi kita. Sehingga itu akan meluber, saudara. Amin, meluber. Sehingga orang yang ada di sekitar saudara pun bisa merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita yang mengalir melalui kehidupan kita. Amin, saudara. Amin, haleluya. Praktekkan dulu di rumah ya. Suami saudara, istri saudara merasakan ya ada aliran damai sejahtera yang datang dari saudara. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, saya sangat percaya saudara. Glory bagi Yesus. Bagian yang ketiga saudara. Malaikat surga tetap melayani kita. Katakan, malaikat surga tetap melayani kita. 1, 2, 3. Malaikat surga tetap melayani kita saudara. Puji nama Tuhan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Wah, saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Haleluya. Nama saudara sudah tercatat di sana. Ini warga kerajaan surga. Ini warga kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Jemaat Kesia Talitakum, si A, warga kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Kakaknya mana ini? Waduh. Haleluya. Kalau di dalam dunia ini ya sekarang ini kakaknya ya yang ada dari Pak RT itu ya. Tapi kalau nanti saudara sudah di surga, itu akan dikeluarkan. Ini kartu keluarga kamu. Bahwa kamu adalah warga kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Nah saudara, kenapa saya ungkapkan ini saudara? Karena ini mengingatkan bahwa saudara adalah warga kerajaan surga yang layak dan patut untuk dilayani oleh malaikat-malaikat surga juga tentunya saudara. Di dalam Ibrani 1 ayat 14 saudara. Ibrani 1 ayat 14 di sana dikatakan, bukankah mereka semua yaitu malaikat-malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Katakan saya. Amin. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Sebut nama saudara ya. Masing-masing sebut namanya, jangan nama Ari ya, saya sendiri nanti ya. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Ari. Wah, puji nama Tuhan. Yang harus memperoleh keselamatan. Saya senang sekali kata harus itu saudara. Harus memperoleh keselamatan. Karena kita apa? Sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga firman Tuhan menjamin dengan satu kepastian. Kamu harus memperoleh keselamatan. Karena kita sudah percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus memperoleh keselamatan. Maka malaikat surga dipersiapkan untuk melayani kita. Puji nama Tuhan. Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 91 ayat 11 di sana dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya, malaikat di surga, akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bu Karmiati ya, saat ibu ada di pecel anggur, mungkin sedang mengulek ini, malaikat surga siap untuk melayani apa yang Bu Karmiati butuhkan. Apa yang kita butuhkan. Saat kita butuh sesuatu, maka Yesus akan perintahkan malaikat surganya untuk melayani kita. Puji nama Tuhan. Indah sekali ya. Puji nama Tuhan. Amin saudara. Siapapun saudara, saudara adalah warga kerajaan surga. Sehingga malaikat surga siap untuk diperintahkan melayani kita. Saudara jangan ragu saudara, ini benar, ini firman Tuhan. Janji firman Tuhan. Yes, itu buat saya, pegang janji itu saudara.
maka itu akan terjadi buat kita. Masih ingat bukan waktu saya mengalami kecelakaan kecil? Ya. Saya ingat sekali waktu itu, kelihatannya hal yang sederhana tetapi tahu sangat indah sekali saya diingatkan. Ya, saya boncengan dengan Bu Ari, ya, tiba-tiba ada mobil mewah berhenti di depan saya. Gak tahu sopirnya mungkin sedang panik, saya nyenggol, ya, saya nyenggol, tapi ya dia nggak marah, dia malah minta maaf, ya. Tapi satu hal yang saya katakan, saya jatuh, saudara, jatuh. Nah, saya ada Bu Ari ini bawa pisang, 1 biji pisang. Gak tahu itu siapa Bu Ari ini, pisang 1 biji. Ditaruh kresek di kandungan itu, tiba-tiba kok jatuh pisang itu. Plek, dan ini jatuh di tangan saya. Nyet. Waduh, enak sekali saudara. Kalau gak ada itu tangan saya hancur semua ini. Ya, kena aspal. Saya percaya itu malaikat surga yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Cepat tolong malaikat. But. Nyet. Kalau malaikat surga yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus tidak bisa menunda-nunda. Amin. Tidak akan bisa menunda-nunda. Saat itu juga hitungannya cepat sekali. Maka saudara, cara Tuhan menolong kita itu luar biasa. Kalau nggak ada pisang 1 biji itu mungkin tangan saya hancur ini saudara. Karena aspalnya baru di aspal itu ya masih hitam begitu. Waduh, ini pertolongan Tuhan. Ini hal yang sederhana saudara. Dan hal-hal yang dahsyat pasti juga akan dinyatakan buat kita. Amin saudara. Saudara mungkin bisa bersaksi kepada teman saudara, kepada yang lain. Apa yang sudah saudara alami? Yang malaikat surga diperintahkan oleh Tuhan untuk menolong saudara. Puji nama Tuhan. Nah saudara, sekali lagi, malaikat akan diperintahkan Tuhan untuk menjaga kita di segala jalan hidup kita. Malaikat-malaikat surga tetap akan melayani kita yang hidup berkenan kepadanya, yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang selalu memuliakan Tuhan, bukan mendukakan Dia, bukan memadamkan Dia, tetapi yang selalu memuliakan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Maka malaikat itu dipersiapkan untuk melayani kita. Bersyukurlah senantiasa dan tetaplah setia karena ada malaikat-malaikat surga yang selalu siap untuk melayani kita. Waduh, puji nama Tuhan, indah sekali saudara. Ikut Tuhan Yesus ini dahsyat sekali. Nah saudara, bagian yang terakhir saudara, bagian yang keempat. Tetaplah hidup berkenan kepadanya. Tetaplah hidup berkenan kepadanya, firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 saudara. Bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan? 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saudara, sekali lagi Roh Kudus akan menolong kita untuk kita tidak bercacat dan tak bernoda. Puji nama Tuhan. Saya katakan saudara, kita tidak mendukakan dan tidak memadamkan Roh Kudus, tetapi kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus saja. Saudara ingat saudara bahwa kita saat ini yang hidup di zaman akhir ini saudara, kita hidup di eranya Roh Kudus, kita hidup di masa Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, kita harus taat untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan membuat Dia bersedih saudara, karena perkataan kita, karena tindakan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, itu akan sangat mendukakan Roh Kudus. Dan jangan juga memadamkan Roh Kudus. Saudara ingin contoh memadamkan Roh Kudus? Sederhana saja. Kalau tiba-tiba saudara digerakkan, berkati Pak Ari, jangan ditunda.
Ya, saudara jalan datang. Aku mau memberkati Pak Gembalaku. Terserah memberkati apa. Kemarin ada sudah yang datang membawa nasi kotak. Saya percaya itu Roh Kudus yang menggerakkan. Berkati. Ya, dari jauh-jauh datang membawa. Berkati Pak Gembala. Kalau saudara gerakkan Roh Kudus ya jangan ditunda-tunda. Itu namanya tidak memadamkan Roh Kudus. Ya, sebaliknya juga saya juga gitu. Ya, kalau digerakkan tuh Roh Kudus ya saya tidak akan menunda. Saya tidak mau memadamkan Roh Kudus. Saya mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Amin saudara. Ya itu hal yang contoh satu contoh saudara. Ya banyak hal saudara jangan padamkan dia. Roh Kudus ingin supaya kita. Ya seperti tadi, sederhana tadi. Waktu kita menyembah Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus bergerakkan, nyanyikan mulutku penuh dengan pujian. Saya tidak mau memadamkan dia. Saya ikuti. Mulutku penuh dengan pujian. Dia puji Tuhan, hadirat Tuhan indah. Terus penuhiku. Saya lakukan. Saudara, karena kita tidak mau memadamkan. Karena kita tidak mau mendukakan Roh Kudus. Amin. Amin, haleluya. Sederhana sekali saudara, indah sekali di dalam Tuhan. Haleluya. Kita tidak mendukakan dan tidak memadamkan Roh Kudus, tetapi kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus karena kita saat ini hidup dalam masa pimpinan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Tetap menjaga kekudusan dengan hidup tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan, saudara. Sesuatu yang membuat kita menyakitkan hati Tuhan, yang membuat kita akan cacat dan tak bernoda, jangan lakukan. Kalau saudara sudah terlanjur melakukan, sekali lagi saya katakan, berlutut minta ampun pada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Dia adalah setia dan adil, maka dia akan mengampuni. Dan kita bikin komitmen untuk tidak mengulang lagi. Jangan takut dan tetaplah hidup dalam damai sejahtera Allah dan dalam kemuliaannya. Roh Kuduslah yang akan selalu menolong kita untuk dapat hidup berkenan kepadanya. Perhatikan pesan yang terakhir. Ingat bahwa kita akan dipakai Tuhan untuk memberitakan pesan Natal ini kepada dunia. Bahwa ada berita sukacita, kemuliaan Allah, dan damai sejahtera bagi isi dunia ini. Tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Desi tadi, aku akan memakai dia. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua akan dipakai Tuhan. Amin. Untuk memberitakan pesan-pesan Natal ini. Ya, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada kemuliaan. Yang itu dibutuhkan oleh dunia. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya. Yang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan ini saudara. Haleluya. Karena saudara dan saya sudah lebih dahulu memperoleh kasih karunia Tuhan. Kita sudah lebih dulu menerima kasih karunia-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau setiap kita juga mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada orang lain. Supaya mereka juga boleh memperoleh kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Nanti tahun 2024 ini sudah saya doakan terus. Saya rindu gereja kita menjadi gereja yang api penginjilan itu menyala-nyala. Berkobar-kobar. Haleluya. Sehingga setiap saudara akan menjadi saluran berkat buat orang lain. Memberitakan kabar baik kepada mereka. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari WL Singer. Oh haleluya, haleluya. Kita tetap di dalam suasana hadirat Tuhan. Haleluya. Shikotakaralabashandaya.